Assalamualaikum, kembali lagi dengan Bu Latifah, yaitu kita hari ini akan membahas tentang cahaya dan bunyi. Bagaimanakah kita bisa melihat dan mendengar? Mengidentifikasi penerapan konsep gelombang cahaya dan bunyi berdasarkan pemahaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat gambar, perhatikanlah. Menurutmu, apakah yang membuat kamu tertarik untuk menikmati acara televisi? Menurut kamu, mengapa kita bisa melihat dan mendengar acara televisi tersebut? Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menyimpulkan bahwa cahaya dan bunyi merupakan gelombang. Sifat-sifat cahaya dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa melihat dan mendengar, dan konsep gelombang. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi dan cahaya juga merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Coba kalian lihat, apa itu gelombang elektromagnetik? Bisa kalian baca ya anak-anak. Dan kemudian kamu juga harus tahu, cahaya itu bergerak dengan kecepatan mendekati 300 km per jam. Dan ruang hampa merupakan ruang tanpa adanya materi atau partikel di dalamnya, misalkan di ruang angkasa. Bagaimana kita bisa melihat bayangan jika kamu berada di ruang yang gelap? Mengapa kamu tidak bisa melihat dengan saksama setiap benda yang ada di ruangan yang sama denganmu? Mari kita cari tahu anak-anak ya. Dengan demikian, apa yang bisa kamu simpulkan? Ternyata dapat disimpulkan kita bisa melihat itu karena adanya cahaya, sehingga bisa melihat benda tersebut. Sekarang mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Kenapa cahaya lampu senter membentuk garis lurus? Nah, karena selalu merambat lurus sehingga cahaya yang terpancar dari lampu senter juga membentuk garis lurus. Pada video tersebut, silakan kalian melihat dan mengamati sendiri, di mana di situ cahaya tidak ada belokan, tidak dapat membelok dengan sendirinya kecuali senter kita arahkan ke kanan atau ke kiri. Jadi dapat disimpulkan cahaya itu adalah merambat secara lurus. Kemudian ketika bercermin di tempat yang terang, kamu dapat melihat pantulan wajah atau bayanganmu dengan jelas. Mengapa demikian? Nah, coba cari tahu ya. Sifat selanjutnya, mengapa kamu bisa melihat dengan jelas cairan minyak di dalam botol, sedangkan cairan di dalam kaleng tidak bisa kita lihat? Mengapa terbentuk bayangan hitam di bawah tubuh penari di atas panggung? Coba kita lihat. Nah, penari tersebut disinari oleh cahaya. Kemudian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat membentuk bayangan ketika terhalang oleh benda padat. Sini anak-anak ya, kita lihat bayangan yang terbentuk dari objek akan terlihat semakin besar jika semakin dekat dengan sumber cahaya dan semakin kecil jika semakin jauh dari sumber cahaya. Bisa kalian amati di dalam video tersebut, anak menari-menari tersebut. Sifat cahaya selanjutnya yaitu adalah kenapa sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas terlihat bengkok atau terpotong di dalam air. Ternyata dikarenakan cahaya yang merambat lurus itu dapat dibiaskan anak-anak ketika menembus benda atau media yang berbeda rapatannya atau udara ke air. Dibiaskan artinya itu dibelokkan. Bisa kalian lihat kesimpulannya ya di situ. Sifat selanjutnya yaitu adalah cahaya yang kamu lihat seperti pelangi. Mengapa pelangi terbentuk? Nah, coba cari tahu ya, itu bisa dibaca sendiri.
Kemudian kita sudah belajar mengenai konsep cahaya. Selanjutnya kita membahas tentang bunyi. Yuk kita bahas tentang bunyi biar kalian tahu apa itu bunyi. Bunyi adalah salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Gelombang yang dihasilkan oleh bunyi termasuk dalam gelombang mekanik. Kalian lihat ya di situ. Bagaimana bunyi bisa terjadi? Bunyi bisa terjadi jika ia akan terdengar bunyi dari pukulan tersebut. Gelas akan bergetar saat dipukul dengan sendok. Suara dihasilkan dari benda yang bergetar. Bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar jika terjadi adanya sumber bunyi. Sumber bunyinya dari mana? Dari ketukan sendok ke gelas. Ya, bisa kalian baca dengan cermat. Sekarang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, ketika kamu berada di dalam rumah, mengapa kamu bisa mendengar suara kambing? Karena apa? Karena bunyi itu merambat ke segala arah. Salah satunya lewat celah-celah udara. Seperti itu anak-anak. Kemudian dengan begitulah suara kambing tetap akan terdengar di dalam rumah tanpa melihat langsung dari sumber bunyi tersebut. Sifat selanjutnya yaitu adalah menurutmu jika anak laki-laki berbisik lewat telepon kertas, apakah suara tersebut akan terdengar oleh anak perempuan? Iya, suara anak laki-laki bisa terdengar oleh anak perempuan karena apa? Suatu dapat merambat melalui kertas dan benang yang merupakan zat padat. Dapat disimpulkan, kalian lihat yang ada di blok warna kuning itu ya anak-anak. Yaitu gambarnya juga kalian bisa melihatnya. Kamu harus tahu anak-anak bahwasannya bumi itu paling cepat merambat melalui benda padat dan tidak dapat terdengar pada ruang hampa. Hal ini terjadi karena partikel yang tersusun pada benda padat sangat rapat atau sama lain dan memiliki gaya tarik-menarik yang kuat. Sederhana, pada ruang hampa tidak ada partikel penghantar bunyi sehingga bunyi tidak dapat terdengar pada ruang hampa. Bisa kalian perhatikan gambar sebelah kanan tersebut. Terus kemudian sifat bunyi selanjutnya yaitu pernahkah kamu berteriak di dalam ruangan yang kosong? Apa yang terjadi? Ketika kita berteriak di dalam ruang yang kosong, suara kita akan dipantulkan oleh dinding sehingga menghasilkan gempa atau gaung. Sedangkan jika ruang dipenuhi perabotan, suara akan terdengar lebih lemah karena sebagian suara akan teredam oleh beberapa barang yang ada pada ruangan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan. Gambarnya bisa dilihat anak-anak. Mari kita berlatih ya anak-anak. Di sini anak-anak harus menyatakan benar atau salah pada pernyataan yang ada di bawah ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7. Misalkan nomor 1, cahaya dan bunyi sama-sama berbentuk gelombang. Itu benar atau salah ya? Sudah paham ya anak-anak ya? Coba kita lihat lagi penerapan konsep gelombang cahaya dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep gelombang cahaya dan bunyi banyak dimanfaatkan pada benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melihat gambar tersebut apa aja. Nah, ini coba diskusikan dengan teman sebangkumu ya. Bisakah suatu benda menerapkan konsep gelombang bunyi dan cahaya sekaligus? Kemudian jelaskan. Bisa ternyata. Apa alasannya? Salah satunya sirine pada mobil ambulans. Selain mengirimkan gelombang bunyi sehingga bisa didengar, sirine juga mengirimkan gelombang cahaya sehingga dapat dilihat dari jarak cukup jauh sebagai tanda adanya kegawat daruratan. Itu adalah alternatif jawabannya. Jika kamu ada jawaban yang lain, silakan bisa diutarakan. Coba kita lihat, sebutkan nama benda-benda di bawah ini, kemudian identifikasi kegunaan terkait gelombang cahaya dan bunyi seperti gong.
gelombang bunyi digunakan untuk mengirimkan apa? Angklung. Gelombang bunyi digunakan untuk mengirimkan musik di titik-titik, itu ya kamu lihat. Kemudian lampu minyak, gelombang cahaya digunakan untuk menerangi ruangan yang gelap. Sedangkan mikroskop, gelombang cahaya digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Ringkasan, coba kalian ringkasan itu ada 1 sampai 5 ringkasan yang harus kalian. Wassalamualaikum, dadah.